got so all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. Saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Eiche. PT Eiche merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini telah eksis di Indonesia selama beberapa tahun dan berhasil menjadi salah satu pemain besar di industri makanan dan minuman. Namun, pada tahun lalu PT Eiche terlibat dalam kasus pelanggaran etika bisnis yang menghebohkan publik. Kasus pertama, kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Eiche berawal dari laporan dari salah satu karyawan PT Eiche yang merasa tidak nyaman dengan praktek bisnis yang dilakukan perusahaan. Karyawan tersebut mengungkapkan bahwa PT Eiche menggunakan bahan-bahan yang kadaluarsa dan tidak memenuhi standar kualitas untuk membuat produk-produk makanan dan minuman. Nah, kasus kedua, PT Eiche juga telah memasukkan label produk sehingga konsumen sulit membedakan produk yang sesuai standar dengan produk yang tidak sesuai standar. Hal ini tentu saja merugikan konsumen yang telah membeli produk Eiche karena mereka tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang telah dijanjikan. Yang kedua, kasus pelanggaran etika bisnis pada Aboltil oleh PT Pharos. Menurut Fahmi, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, etika bisnis menyangkut baik atau buruknya perilaku-perilaku manusia dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Bertens, bisnis yang beretika harus dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, dan moral. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, sudut pandang hukum. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Kasus pelanggaran etika bisnis pada Aboltil oleh PT Pharos. Setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Aboltil oleh profesional kesehatan per 15 Februari 2018, izin edar produk Aboltil ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai ketentuan. Kasus Aboltil kali ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Aboltil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Kejadian ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Siapa yang salah? Produsen yang dianggap tidak serius dengan keamanan produknya atau regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar. Yang ketiga, kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan etika bisnis para pekerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjenggal PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka. Kasus pertama, kasus persekongkolan antara para pelaku usaha atau meeting of mind untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena
melanggar pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga. Kasus kedua, pada tahun 2019 lalu, publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kasus ketiga, PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait laporan keuangan. Dalam kasus ini, komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar $809.850 pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu. Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik auditor laporan keuangan Garuda dijatuhkan sanksi oleh Kementerian Keuangan karena terbukti bersalah. Itu saja penjelasan dari saya. Thank you for watching, guys.